Malah orang-orang sini sendiri tidak mempercayai negaranya sendiri. Bahkan bahasa saja itu kelihatannya sudah agak malu memakai bahasanya sendiri. Betul, Yang paling nonjol. Karena orang sini sudah mulai do klenger, sudah mulai do teracuni. Pakai nama saja itu sudah nggak mau, pakai nama negara aslinya Nusantara, apalagi orang-orang Jawa. Sudah nggak mau, semuanya diubahlah dengan nama-nama orang dari sana. Karena itu saya membicarakan tentang surga, di situ adalah pertamanan yang indah. Di samping pegunungan, di situ mengalirkan air dan pohonnya rindang, bahkan hijau royo-royo, dan sekelilingnya banyak tanam-tanaman yang berbuah yang bermanfaat. Nah, kalau membicarakan tentang itu, memang di sana itu nggak ada, berarti kan bukan negara itu yang dibicarakan oleh Rasulullah waktu itu. Berarti kan adanya di sini itu. Lah karena dia menemukan kenyataan ada di sini itu, maka menganggaplah ini surga yang sebenarnya. Maka karena dia menemukan surga yang sebenarnya di sini, lah yang memilikinya inilah yang akan dirusak akalnya. Supaya apa? Karena dia itu saya ibaratkan adalah duto. Duto itu utusan. Betul. Ya utusan negara dari sana. Utusan untuk apa? Ya untuk meracuni bangsa kita ini supaya terlena. Dan kalau bisa, jangan sampai orang-orang sini itu percaya dengan negaranya. Makanya kalau orang sini itu sudah mendapatkan rezeki dari negeri sini, disuruh mengumpulkan, setelah ngumpul, untuk dibawa kemana? Ya dibawa ke sana. Nah untuk apa? Ya otomatis untuk keberlangsungan hidup negara sana. Dengan dilabeli haji lah, dilabeli umroh lah, dan lain sebagainya. Makanya kita itu agak waras sedikit. Kita yang mempunyai negara yang gemah ripah loh jinawi, karto, toto, turharjo. Itu sebenarnya zaman dulu memang itu kenyataan di sini. Tapi setelah kedatangan agama-agama itulah negara sini itu malah semakin rusak. Malah orang-orang sini sendiri tidak mempercayai negaranya sendiri. Bahkan bahasa saja itu kelihatannya sudah agak malu memakai bahasanya sendiri. Yang paling nonjol. Karena orang sini sudah mulai do klenger, sudah mulai do teracuni. Pakai nama saja itu sudah nggak mau, pakai nama negara aslinya Nusantara, apalagi orang-orang Jawa. Sudah nggak mau, semuanya diubahlah dengan nama-nama orang dari sana. Kayaknya malu Pak Jarno pakai nama. Nah makanya itu. Terus tujuannya itu apa? Orang dulu memberi nama anak karena orang Jawa itu percaya bahwa asmo kinaryo jopo, nama itu artinya doa. Maka setiap memberi nama anak itu paling tidak itu diurutkan dengan aksara Jawa 20. Ya. Jadi enggak awuran seperti sekarang. Sekarang kan makanya ya negaranya, ya otaknya, ya perekonomiannya morat-marit karena dari namanya itu tidak ada yang mencerminkan bahwa kita itu untuk apa ya, berjalan tegak lurus. Sudah dibelok-belokkan. Dari kata ho, dari kata ngo nanti kembali ke ho, setelah ho nanti kembali ke no. Gitu. Contohnya apa? Contohnya dengan memakai nama, ya maaf, ya, dengan memakai nama Muhammad. Muhammad itu kan dari kalau bahasa huruf aksara Jawa, mokomodo. Ini kan berarti diambil dari atas ke bawah, terus naik lagi, terus terjun kembali lagi ke bawah. Nah itu kan sama dengan mendoakan kita tuh supaya kita tuh nggak bisa berjalan lurus atau naik sampai puncak tinggi. Kan dari atas turun, setelah dari turun naik lagi, turun lagi. Nah kenyataannya apa yang terjadi?
pemikirannya, ekonominya, dan lain sebagainya sudah nggak bisa stabil lagi. Ya karena ya memang sudah didogma seperti itu, dan dogma itu menjadi doktrin. Setelah doktrin itu karena memakai aksara-aksara dari Arab, dari huruf-huruf hijaiyah, seolah-olah setiap bahasa aksara hijaiyah itu adalah bahasa yang paling baik, bahasa yang penuh dengan arti, dan lain sebagainya. Sehingga itu diterapkan, makanya nggak sedikit ya, orang sini yang namanya muslimin maling, ya, yang namanya rohim tapi ya, jadi begal, ya, yang namanya macam-macam lah, ya, karena sudah banyak sekali. Lihatlah di TV atau di media-media, orang-orang yang melakukan hal yang buruk, orang-orang yang tertangkap oleh KPK dan lain sebagainya, namanya itu luar biasa menurut mereka yang paham dengan bahasa itu. Jadi tidak ada cerminan dari nama itu sendiri. Makanya akhirnya ya murat marit. Dan nanti kalau sudah murat marit, sudah nggak menemukan jalan keluar, nanti yang disalahkan ini, yang disalahkan itu. Kadang saya juga berpikir begini Pak, terkait dengan Jawa gitu. Yeah. Nah, mungkin orang-orang sana, orang-orang pendahulu di sana itu tahu bahwa negara kita, terutama Jawa ini kan bisa dikatakan seperti Pak Dar sampaikan surga, jangan-jangan kan ada di sini kan begitu Pak gitu. Okay. Ya, jadi mereka itu merekayasa bagaimana agar orang-orang kita ini patuh dan nurut dengan sana. Mungkin beliau sudah tahu itu Pak Dar. Kalau saya bukan jangan-jangan, saya sudah yakin bahwa surga itu di sini. Nah, dengan merusak akal orang sini itulah supaya orang sini nggak di surga terus, malah nantinya di neraka secara langsung. Jadi nggak mungkin kalau orang-orang dari luar datang ke sini yang menyiarkan ini dan menyiarkan itu, kalau nggak mengambil keuntungan dari sini, itu sudah nggak mungkin. Itu loh. Karena orang sini zaman dulu, orang-orang Nusantara terutama orang Jawa, nggak ada kok yang tiap hari itu sibuk tentang mencari Tuhan, sibuk tentang menyembah dengan Tuhan, dengan tenangnya, dengan percayanya, dengan keyakinannya, hidupnya tenang, hidupnya terarah. Bahkan bukan orang yang lagi kesulitan mendekat dengan Tuhan. Orang-orang Jawa terdahulu itu dikala sudah menemukan kebahagiaan yang sangat luar biasa, maka dia malah berserah diri, maka dia malah selalu menyatu dengan alam, menyatu dengan Tuhan. Apa tujuannya? Ya, tujuannya keberhasilan di Nusantara ini supaya langgeng sampai turun ke anak cucu. Supaya anak cucu nanti nggak sampai, paling tidak kekurangan makan, kekurangan sandang, kekurangan papan. Nggak sampai seperti itu. Maka orang-orang dulu itu melestarikan alam. Dari batunya, dari kayunya, dari sumber airnya itu dilestarikan. Buktinya apa? Coba orang-orang dulu. Di saat di pegunungan itu ada kayu besar dan di bawahnya mengalir air. Ya, lalu di situ diadakan syukuran yang namanya manganan dan lain sebagainya. Itu sebenarnya bukan penyembahan pada Tuhan, tapi itulah bukti pelestarian alam. Supaya apa? Ya supaya tempat-tempat yang seperti itu nggak rusak. Supaya tempat-tempat seperti itu untuk dilestarikan, supaya apa? Supaya kita nggak kekurangan sumber mata air, ya. Dan gunung-gunung yang menyimpan air hujan supaya nggak hancur. Maka di situ supaya orang itu tanpa ditakut-takuti, mereka tuh merasa takut, dalam arti rasa takut tuh ya dengan efek yang ditimbulkan oleh keserakahan manusia itu. Maka orang Jawa membakar kemenyan di situ, membakar usep. Bagi kita yang berpikiran picik seolah-olah wah di situ ada setan, buktinya ada hubungan usep. Sebenarnya bukan. Sebenarnya apa? Tempat yang sudah mengeluarkan sumber mata air, tempat yang indah dipandang mata, tempat yang sejuk, damai, ini supaya dilestarikan.
Maksudnya begitu loh. Tapi sekarang dengan dogma ajaran agama, dengan doktrin ajaran agama, tempat-tempat seperti itu dianggaplah itu tempat setan, maka mengajak teman-temannya untuk menghancurkan. Atau paling tidak, kamu jangan percaya di situ. Maka hilangilah manganan itu. Hilangilah sedekah bumi itu. Kalau kamu mengikuti itu, kamu akan ikut menyembah Tuhan, maka kamu akan kafir. Nah, kafir dengkulnya melocot kira-kira. Sing kafir coba. Dengan seperti itu sekarang apa yang terjadi? Coba sumber-sumber yang tadinya besar, yang bisa mengairi lahan mereka, yang bisa untuk mandi gratis tanpa bayar, dan tempat berkumpul orang-orang mengadu nasib atau saling curhat. Pada waktu itu coba betapa indahnya kebersamaan di tempat-tempat itu. Lah sekarang karena itu sudah ditinggalkan, sudah dihilangkan dengan sedekah buminya, dengan manganannya. Bahkan sumber-sumber yang tadinya mengalir dengan air deras sekarang mampet. Ya, pohon-pohon yang dulunya rindang, yang untuk berteduh, orang beristirahat, di samping itu ngobrol-ngobrol tentang pertanian, tentang apa, sudah mulai ditebangi. Coba,